Waktu sholat, kucingnya ikut sholat, malah gendong karena saking akrabnya. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-istifadah wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih min Allah Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di subuh Rabu yang berkah kembali Allah hadirkan kita di majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya, merahmati dengan kasih dan sayangnya. Ibadallah, para jamaah majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa sudah tambah jauh kita meninggalkan Ramadan, berada di penghujung dari bulan Syawal. Sebentar lagi akan memasuki Syahrul Hajj, bulan haji yang penuh dengan keberkahan. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah adalah ashhurum ma'lumat, bulan-bulan haji. Puncaknya di tanggal 9, 10 Dzulhijjah yang akan kita lewati. Setelah Ramadan ada haji, setelah haji ada Muharram, tahun baru Islam.
Setelah itu ada Maulid Rabiul Awal. Kemudian ketemu lagi dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Wahakadha, dan begitulah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari yang kami putar dalam kehidupan manusia. Banyak al-munasabat, perayaan-perayaan dalam bulan-bulan yang ada dari 12 bulan. Tujuannya untuk kembali menguatkan semangat dalam ibadah kepada Allah, bahkan dengan rasa yang beda-beda. Ramadan dengan Qur'annya, Ramadan dengan tarawihnya, bulan haji dengan ibadah hajinya, dengan arafahnya, dengan ibadah kurbannya. Beda rasa dalam takarrub kita kepada Allah. Muharram dengan semangat hijrahnya, kemudian Maulid Nabi dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab dengan istighfarnya, Sya'ban dengan solawatnya, dan kembali lagi begitu. Perayaan-perayaan itu beragam suguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawwa'akallahu al-ibadat. Allah mewarna-warnikan beragam ibadah kepadamu, kepada kalian, karena Allah tahu dalam diri kalian terdapat malal, kebosanan, tidak menonton solat saja, tidak menonton puasa saja, tapi berwarna-warna, dan kita melakukannya pun beda-beda rasanya. Nikmatnya solat, nikmatnya puasa, nikmatnya tarawih, nikmatnya solawatan, nikmatnya berkorban. Beragam cara takarrub kepada Allah yang disyariatkan, beragam pula yang kita rasakan pendekatan Allah kepada hamba-hambanya lewat ibadah-ibadah itu. Karena memang manusia punya sifat bosan. Ini semua saking sayangnya Allah kepada kita, saking kasihannya Allah kepada kita. Itu pun sudah dimacam-macamkan, masih kadang banyak yang gak mau mendekat, gak mau beribadah dan melakukannya. Terutama sekarang kita masuk bulan haji. Siapa yang punya bekal, ada sangu, mampu haji, walam yahuj, dan dia tidak haji, falyamut, silahkan mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Mau mati Yahudi, mau mati Nasoro, terserah. Jika punya kemampuan untuk haji, kemudian tidak berhaji, uangnya ada, tidak didaftarkan, diputer saja sampai orangnya ikut muter karena bingung dengan putaran uang itu. Yang sudah haji minimal 5 tahun sekali kalau mau ke Mekah. Abdun, kata Allah dalam hadis qudsi, sahhahtu jasadah, aku sehatkan jasadnya, wa wasa'tu rizqah, aku luaskan rizkinya, madat alaihi khamsatu awam, lewat atasnya 5 tahun, walam yazurni, dan dia tidak mendatangi aku, fa innahu la mahrum,
Orang yang kayak gini, sehat badannya, mampu rezekinya, 5 tahun tidak menziarahi Allah ke Mekah sana, dalam arti haji atau umrah, fa innahu la mahrum. Ini tandanya orang ini mahrum. Apa mahrum? Tidak kebagian undangan, diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun dia mampu, rezeki ada, mampu, sehat, tidak mau ada gejolak untuk haji atau umrah. Orang ini mahrum, terharamkan dari rahmat Allah. Dia masih milih jalan-jalan ke lainnya, baik orangnya maupun uangnya yang jalan-jalan. Makanya angka 5 tahun itu sudah memupuk kerinduan. Kalau tiap tahun, Beb, kalau tiap tahun, ya saya tidak menghalangi, apalagi ikut umroh saya, poin itu ke saya. Cuma satu, dahulukan yang aham fal aham, yang penting dan yang lebih penting. Artinya lebih saya rezeki lebih. Oke, kau boleh tiap tahun setelah kau lirik kanan kiri dari kehidupan keluargamu dan saudaramu dan tetanggamu. Tetangga masih ada kelaparan, rumah dekat dengan rumahmu, kau tutup mata, kau milih ibadah umroh sunnah, haji sunnah, kau datangi ke sana dan kau tutup mata dengan saudaramu yang fakir, yang miskin. Sungguh mengenyangkan orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun Ka'bah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau tidak salah, it'amul ja'i khairun min imarati alfi jami'. Mengenyangkan orang lapar lebih baik daripada memakmurkan 1000 masjid jami'. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bukan saya menghalangi mereka yang agniya, yang para kaya-kaya raya untuk ke Mekah Madinah tiap tahun bahkan tiap bulan. Tapi setelah melihat keadaan yang ada di sekitar, sudah, Beb, saya tiap tahun mengeluarkan zakat. Itu zakat wajib. Itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau kamu tidak keluarkan malah jadi petaka untukmu. Di luar itu kau harus ngelihat dari kanan kirimu, takut ada yang membutuhkan. Bisa jadi carilah Ka'bahmu di tetanggamu yang kelaparan. Carilah Arafahmu di saudaramu yang lagi kebingungan. Karena untuk mendekatinya tidak harus ke Mekah sana. Kalau kamu jauh dari Ka'bah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, in kunta wal bait ba'id fa rabbul bait qarib. Kalau kamu dengan Ka'bah jauh, maka yang punya Ka'bah dekat sama kamu, aqrab ilaik min hablil warid. Lebih dekat kepadamu dari urat yang ada di lehermu, urat nadimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat ceritanya Ibnul Mubarak dalam versi yang ini, ngumpulin harta ingin nyampe ke haji. Di tengah jalan lihat seorang wanita kelaparan, ngumpulin bangkai hewan yang mati di tengah padang pasir, dibawa dimakan. Ditegur sama orang ini bangkai maitatun, hukumnya najis, haram dimakan. Kenapa ibu makan? Ibu itu jawab, ini haram bagiku, haram bagimu, halal bagiku. Kok bisa? Akhirnya diajak
pulang rumah dekat situ, terlihat anak kecil-kecil yang kurus, kelaparan semuanya. Ini halal karena darurat bagi kami, tidak ada yang bisa kami makan, bapaknya tidak ada, saya nyari senemunya, dapatnya bangkai, ya bangkai dimakan. Halal bagi kami, kadar darurat, haram bagimu. Langsung orang soleh ini terkejut melihat itu, kemudian bekalnya yang untuk haji, uangnya yang untuk haji diserahkan semuanya kepada ibu dan anak-anak yang fakir miskin ini. Tidak jadi haji dia, temannya semua berangkat, dia kehabisan bekal karena dikasihkan semua ke yang kelaparan ini. Pulang dia ke kampungnya, kalau tidak salah Baghdad. Temannya terus haji. Setelah itu pulang dari jamaah haji itu, pulang ke negaranya, cerita sama orang soleh ini, saya melihat kamu di Arafah, saya melihat kamu di depan Ka'bah tawaf. Dia bilang, saya dah haji. Oh, tidak ada kamu, kelihatan kamu. Saya tidak berangkat, tidak jadi. Bekal uang sangu saya semua tak kasihkan orang wanita yang nak yatim yang kelaparan itu. Saya lihat, saya ketemu sama kamu di depan Ka'bah, tawaf bareng kita di Arafah, ada yang ketemu, banyak yang komen begitu. Bingung dia, kok iso? Wong saya tidak berangkat, kok ada fotokopian ini? Ada fotokopi. Hingga pada suatu malam, orang soleh ini bermimpi. Dalam mimpinya, kalau versi yang saya tahu, dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, "Ya hadza, hei kamu sudah nolong seorang wanita dan anak yatim yang kelaparan. Aku tahu usahamu untuk naik haji, tapi kau dahulukan yang kelaparan itu. Kau berikan semua bekalmu kepadanya. Dan itu adalah umatku, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ aku berdoa kepada Allah agar ada malaikat yang menghajikan untukmu dengan wajahmu, dengan wajah dan rupamu sampai hari kiamat. Tertulis pahala haji untukmu, malaikat berwajah manusia seperti wajahmu, pahala haji untukmu sampai hari kiamat. Kau dapat pahala haji gara-gara kebaikanmu yang seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Orangnya mati, tetap ada malaikat khusus diperintahin sama Allah untuk menghajikan orang ini dengan wajah dia, seakan dia masih tetap hidup di dunia. Lihat, cari hajimu dengan menolong orang yang ada di sekitarmu. Jangan terbang sana terbang sini, apalagi niatnya hanya untuk selfie. Kenal sama Bu selfie? Apalagi niatnya cuma di depan Masjidin Nabawi, lenggak-lenggok, muter-muter, ya kan? Pernah lihat? Muter-muter sambil hai guys, kebanyakan gas akhirnya jadi gas. Kalau sudah jadi gas, meletus nantinya. Pas dikasih musik Arabik, instrumen Arabik, tebar pesona di depan pelataran Masjid Nabawi dengan gayanya yang seakan-akan mengejar merpati. Perempuan tebar pesona, merpati makan dikejar, make tapi pura-pura make. Itu kan gaya yang sering jamaah umroh lakukan, betul? Bah musiknya musik Arabik yang tidak nyambung sama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut jadi tamu yang tidak dicocoki tuan rumah. Dan di sisi lain punya saudara yang mau dimakan tidak ada, nyari utangan untuk beli beras, diblokir nomornya, dan dia manas-manasi saudara dengan status make merpati di depan Masjid Nabawi. Ayo kita pahami, ya, kita pahami. Jika kita tidak mampu cari, Allah tidak menutup pahala haji itu bagi orang yang miskin. Dengarkan ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum Sulamut Taufik, saya ada potongan Mekah Madinah, Bib. Kayaknya saya cuma kaliboto troto. Potongan saya di situ. Gimana, Bib? Pahala haji, pahala umroh, saya tidak bisa, Bib, ikut haji. Terus gimana caranya? Ini pernah dicurhatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang fuqara, yang fakir kala itu. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu enak dapat banyak pahala. Yasumuna kama nasumu, mereka bisa berpuasa seperti kita puasa. Wa yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat seperti kita salat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa yahijjuna wa ya'tamirun, tapi mereka enak punya uang lebih, bisa haji, bisa umrah, dan bisa sedekah. Saya tidak dapat, saya miskin, cuma puasa, salat, sedekah tidak bisa, haji, umrah tidak bisa. Kasih jalan dong biar dapat pahala yang sama. Ini komplainnya sahabat, takut kalah dalam berpahala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan amalan? Jika kalian amalkan, kalian sama dengan berhaji, berumrah, beribadah semuanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan pahala kalian, kecuali ada orang yang mengamalkan hal yang sama seperti kalian. Apa itu ya Rasulullah? Di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya sampean kalau sampean amalkan ini, kecuali ada orang lain yang mengamalkan hal yang sama dengan apa yang kalian amalkan. Apa itu ya Rasulullah? Setiap setelah sholat 5 waktu, kalian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Haji, umroh, sedekah kalian dapat, dan kalian menjadi yang terbaik, kecuali jika orang lain mengamalkan sama seperti itu, berarti sama pahalanya dengan kalian. Mudah tidak? Halo? Tedunga? Assalamualaikum Mbah Tedunga? Lama larat tedung mololok. Rugi tidak? Setelah sholat langsung pergi, tidak baca subhanallah, rugi tidak? Rugi, ikhwan. Rugi. Jadi Nabi membuka pintu untuk umatnya. Dapat orang kaya dengan hartanya bisa surga, yang miskin tidak dapat. Ada fadilah untuk mendapatkan pahala itu. Apalagi dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan hasan sanadnya, man shalla subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kita lakukan nih, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Tapi ini jangan jadiin alasan kalian yang mampu, yang kaya pas haji sepuan. Mari haji, mari benar sepuan, penrebu sepuan, haji sepuannya, Ci Ibrahim sepuan. Jangan jadikan alasan. Ini kabar untuk yang melarat-melarat, yang miskin-miskin khususnya yang tidak mampu ke Mekah Madinah. Ambil kabar ini. Sudahlah, maaf ya, jangan mau miskin 2 kali. Sudahlah, di dunia miskin melarat pada subuhan, tidak pernah majelis taklim, kamu melarat 2 kali. Sek-nyesek bumi kamu. Ngerti sek-nyesek ya? Iya, jangan.
sudah tahu miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa bantu banyak orang, subuh kesiangan. Na'udzubillah, innalillah, musibah ini. Ya, cek banyak kulit, cek tak tahu malah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Imam Sa'id Ibnul Musayyib berkata, ghadwatun ilal masjid fi yaumil jum'ah ahab ilayya minal hajjil mutatawwi. Berangkat ke Jumatan pagi-pagi di hari Jumat itu lebih aku sukai daripada haji sunnah, apalagi umroh sunnah. Berangkat ke Jumatan awal-awal itu lebih aku sukai daripada haji sunnah, artinya haji yang kedua, haji ketiga, atau umroh yang kedua, umroh ketiga. Lebih suka ke masjid untuk Jumatan. Kayaknya dalam riwayat dengan sanad yang dhaif, Jumat itu hajjul fuqara, hajinya orang melarat, tak Jumatan, nongkrong di warung kopi, demak adul, tenang di sampean, urip mari mati sampean, dimakan ulat itu habis sampean. Kemana? Ayo hidup dengan baik. Ambil Jumatan berangkat, tenang di munggah haji. Boleh nih Pak Kaci, boleh nih tambahin nama di depan haji, tambahin dewe. Apa arti sebuah nama sih? Gelar apa yang kau kejar? Si penting di akhirat, fulan sudah haji sekian, fulan, loh saya tidak pernah ke Mekahnya. Kamu sepuan, kamu Jumatan. Ini semua karunia dari Allah. Gak pas harus ke Mekah Madinah yang tidak nyampe, tidak. Pahala itu masih dibuka untuk orang-orang yang tidak mampu dengan cara yang gampang dari Allah Subhanahu. Dan apa lagi? Hadis yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan tadi, yang duduk subuh sampai isyraq itu, Nabi nyebutkan di hadis itu tamah, sempurna hajinya, sempurna umrohnya, sempurna. Stempel jaminan sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berangkat sendiri haji umrah belum tentu sempurna, banyak salahnya. Ini dijamin sempurna. Makanya rugi kalau lihat pahalanya yang kayak haji umrah pada hadir subuh, harus di absen di grup. Siap hadir. Alhamdulillah sudah ada yang izin dah hadir. Cuma ada yang WA ke saya, jalur Japri, maaf beb saya tidak bisa hadir. Tuh apa rian ini? Di grup dah izin hadir, Japri ke saya. Sakit tapi semoga cepat sehat ya. Kalau ngelihat ini, eman udah mau hadir, sabar sampai seminggu sekolah. Repot beb kalau subuh beb. Saya sih masa saya sih anu. Kamu kalau nuruti repot, kapan bisanya? Illam yushghilkal bil khair, kalau kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, kamu akan diambil dengan keburukan. Kalau umurmu, waktumu sudah ditata dengan keburukan, kebaikan tidak bisa ngambil waktumu. Jadi kamu harus putar setir, Rebo titik, tidak boleh ditawar. Kecuali aku sakit, aku dimaafkan. Dan kalau aku niat, aku besok hadir kemudian aku sakit, kamu dapat pahala sama dengan yang hadir. Pokoknya ada udzur, sakit beneran, bukan kayak masake. Loh iya, orang kalau sakit biasa hadir, ditulis sama dengan yang hadir. Orang biasanya baca satu juz Quran tiap hari, pas sakit, maka dia dianggap sama Allah tetap dihitung sama dengan baca Quran satu juz. Wiritan itu tetap dicatat sama Allah dari kasih sayangnya Allah, karena ada uzuri beneran. Biasanya saya satu juz hadir, saya sakit, kamu tetap dihitung. Biasa saya hadir tapi saya sakit, kamu tetap dihitung. Ini muamalah sama Allah. Lek muamalah bek bos sampean gak iso. Sampean lek gak mlebu ya gak ono gajine. Bintang dino sampean kerja 5 dino Pak, ya wes gaji 5. Gak seminggu, enggak. Menungso iku. Kerja bayar, gak kerja ya wes.
Tapi Rabbul Alamin, Akramul Akramin, Ajwadul Ajwadin, yang paling dermawan. Bukan begitu cara ngitungnya. Kerja gak kerja, seperti yang punya niat biasa ngerjain, tak hitung podo kerja. Subhanallah. Cuma banyak yang tidak mau kerja sama Allah, tidak mau budia, maunya sama manusia, padahal capek kerja sama manusia itu. Perhitungannya ruwet. Apa? Mari kita bersama-sama ruwet. Wassalamualaikum Muhammad. Ini waktunya habis, ini fikihnya belum. Baik, saya harus nyentuh fikih walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Syarat sahnya sholat harus suci badannya. Kemarin sudah saya definisikan artinya badan apa. Harus suci badannya. Kemudian juga harus suci bajunya. Baju artinya yang dipakai dan yang dibawa, walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Pulpen, buku, apa saja, HP kalau dibawa harus suci. Badan, dohirnya badan orang yang sholat, termasuk lubang hidung, lubang mulut, dan mata. Tempat yang bersentuhan dengan orang yang sholat, alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu, itu semua harus Kemudian wal mahmul, dan yang dibawa lahu untuknya. Jadi apa saja yang dibawa harus suci. Apa saja yang kamu bawa, gelang kamu bawa misalnya, tasbih harus uang misalnya, dan tidak pantas sholat bawa uang. Baik, simpan dulu, diamankan. Kemudian tisu atau apa saja yang ada di koceknya harus benar-benar suci. Termasuk kemarin hati-hati dengan apa? Bulu kucing, bulunya hewan yang tidak dimakan dagingnya, ketika berpisah dari badannya hukumnya wa juz'u hayyin kayadil mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Kata Ibnu Ruslan dalam Zubat, sesuatu dari bagian hewan yang berpisah dari badannya hukumnya seperti bangkainya. Hewan yang tidak bisa dimakan. Kucing dimakan tidak dagingnya? Jadi ketika berpisah bulunya dari badannya, maka sama dengan hukum bangkainya, yaitu najis. Yu'fa an qalilih, dimaafu kalau sedikit. Atau orang yang memang kerjaannya mandiin kucing, profesinya kumpul sama kucing terus, mandiin kucing, ngobati kucing, itu dimaafkan walaupun banyak, itu saja. Wa illa yang lain sedikit saja yang dimaafu, yang dimaafkan. Makanya harus hati-hati. Beb, bulunya kucingnya masih nempel sama kucingnya. Waktu sholat kucingnya ikut sholat, malah gendong karena saking akrabnya. Biasanya ibu-ibu, kalau pak-pak tahu mas. Loh, kalau bulunya masih nempel sama kucingnya, hukumnya seperti kucingnya. Kucing hukumnya apa? Suci apa najis? Suci kucing itu. Kalau masih nempel berarti hukumnya suci, tidak apa-apa. Kamu sholat misalnya, ada kucing di samping sejadahmu, masih nempel, tidak ada yang berpisah darinya. Yang najis itu kalau berpisah darinya, entah itu bulunya atau tangannya yang cotot atau semacamnya. Paham? Karena ada yang nanya di Facebook kemarin, sudah saya jawab kayak gitu. Karena ini live sampai ke Malaysia, sampai ke mana-mana ya, sampai ke Tanggul juga kayaknya. Baik. Wal mahmul lahu fa in laqahu najasun. Kalau ditemui najis, au laqa thiyabahu, atau bajunya kena najis, au mahmulahu, atau yang dibawa kena najis, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau apa yang ada di sorbannya ada najisnya waktu sholat, ya batal. Illa in yulqiyahu halan, kecuali jika dilempar atau dibuang secara langsung.
halan, ya, illa kecuali an yalqiyahu, kalau di sini an yulqiyahu, kecuali jika najis, misalnya ada najis di sorban waktu sholat, ada hidayah yang turun, ya, jatuh najis, kemudian kamu tahu, langsung kamu jatuhkan gini, langsung tidak batal kalau atau buka aurat sedikit langsung kamu tutup, tidak batal. Tapi kalau kamu alamat qabul, tanda keqabulan ini biar wis kamu bawa dalam sholat, maka sholatmu jadi aw yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhi, atau najis yang datang kepada kamu waktu sholat berupa darah yang dimaafkan. Kemarin sudah saya bahas, kena darah yang dimakfu, darahnya sendiri yang dimakfu, yang dimaafkan, maka tetap sah sholatmu. Tetap apa? Kemarin sudah saya bahas hukumud dam fi sholah, hukum kalau kena darah di waktu sholat. Saya ulangi lagi, kena darah di waktu sholat. Satu, kalau darahnya la yudrikuhu taraf, tak kelihatan sama mata, dimaafkan. Kecil banget, tak kelihatan sama mata, dimaafkan. Kalau darahnya kelihatan beb sama mata, beb, lihat dulu darahnya siapa? Darahnya orang, beb, saya lagi sholat, orang garuk-garuk, ya, garuk-garuk, darahnya mengalir ke saya. Kalau darahnya orang nempel ke kamu yang lagi sholat, dimakfu yang sedikit saja. Kalau banyak batal. Kalau darahnya darahnya sendiri, beb, darahnya saya sendiri, beb, dari mana? Dari hidung mimisan kek, dari gusi kek, atau dari gimana, beb? Kalau darahnya sendiri, lihat perinciannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau darah itu keluar minal manafit ghairi sabilain, keluarnya bukan dari dua jalan, bukan dari kubul dan dubur, misalnya dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari mata. Manafit ini namanya pintu-pintu yang terbuka tembus ke dalam. Gimana, beb, kalau keluar darah dari pintu-pintu lain selain kubul dan dubur? Kata Imam Romli, la yu'fa anhu, tidak dimakfu, kata Imam Romli. Kata Imam Hajar, yu'fa an qalili, dimakfu kalau sedikit. Ingat ya, kalau keluarnya sedikit, bukan dari kubul dan dubur, tapi dari pintu-pintu lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa in kana min ghairil manafit, tapi kalau keluarnya bukan dari manafit, bukan dari lubang-lubang, bukan dari hidung, bukan dari mata, bukan dari telinga, dari mana, beb? Yaitu garuk sampean, di tangan, di jari, di paha, seperti Sayyidina Umar ditusuk dari belakang dadanya, keluar darah dari dada, bukan dari lubang-lubang. Tadi yang pertama dari dimaafkan kalau Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak dimaafkan. Nah, kalau sekarang bukan dari lubang-lubang, dari di paha, di tangan, gimana nih, beb? Allahumma shalli ala Muhammad. Darah yang keluar bukan dari lubang, darahnya sendiri waktu sholat. Kalau sedikit, garuk-garuk sedikit, sedikit di sini ukuran yang umum, kategori sedikit. Walam yakhtalid bi ajnabi, dan tidak kecampur dengan barang lain, tidak kecampur keringat, tidak kecampur debu, keluar sendiri sedikit, dimaafkan. Dimaaf kalau sedih keluar bukan dari lubang-lubang. Wa in kana katsiran, kalau banyak gimana, beb? Kayak Imam Sayyidina Umar yang ditusuk itu keluar darah mengalir. Kayak Sayyidina Umar yang ditusuk keluar darah mengalir. Gimana, beb? Kalau banyak, darahnya sendiri banyak, bukan dari lubang-lubang, dimaafkan dengan 3 syarat. Berapa syarat? Makanya di sini musannif bilang kadami jarhihi, seperti darah lukanya sendiri, dimaafkan. Kena bisul pantatnya, halo, kena bisul, duduk tasyahud,
Meletus Semerunya. Ya apa itu? Keluar darah. Satu, darah banyak yang keluar dari badannya orang sendiri tidak najis dengan 3 syarat. Alla yakuna bi fi'lihi. Tidak ada unsur sengaja. Dia keluar sendiri darah. Tapi kalau kamu sengaja sudah tahu bisul waktu sholat etek cotek sama kamu, wah itu batal sholatnya dan dimaafkan. Waktu sholat moro meletus sendiri, Beb. Banyak darahnya keluar. Satu, yang penting tidak sengaja untuk membuat darah. Dan nomor 2, tidak kecampur dengan barang lain. Keringat, debu, memang murni darah. Nomor 3, Allah yang takil, tidak berpindah. Artinya berpindah, kalau keluarnya di muka kemudian jatuh pindah ke dada, itu sudah berpindah, maka itu tidak dimaafkan, batal sholatnya. Kalau ngalir dari dada, ngalir terus banyak dan tidak campuran dan keluar sendiri, cuma dipukul sama orang dari belakang keluar darah terus banyak ngalir, tetap sah sholatnya kalau memenuhi syarat itu. Sayyidina Umar ditusuk dari belakang keluar darah, dia tetap sholat sampai selesai sholatnya. Kalau kita lanjut sholat apa balik kiri? Nah, ya kalau ditusuk ya kita balas ya, kita balas aja wis. Intinya wis biar tidak ruwet. Kalau itu darah sedikit, yang penting bukan disengaja, dikit itu dimaafkan. Menurut pendapat dari segala perbedaan itu sedikit ya. Gusi sedikit dimaafkan. Tapi kalau sampai ngalir banyak dan itu termasuk manafit maftuh, pintu pembuka nyambung ke perut, maka itu bisa batal sholat. Mimisan yang sering itu mimisan sama gusi, itu yang sering keluar darah ya. Kalau banyak maka dibatalkan sholatnya, harus disucikan dulu baru selesai, baru diulangi lagi sholatnya. Seperti itu, mengulangi bab darah karena diulangi lagi di kitab ini. Tapi insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kalau darah perempuan, Beb, waktu sholat seret datang darah perempuan, kan darah Beb, darahnya sendiri, terus tidak pindah, Beb, banyak, Beb. Darah head. Ya, mon head. Tidak boleh langsung, tidak boleh diteruskan. Kalau yakin keluar darah head, berarti kamu bersuci, bersih-bersih. Sudah tahu itu darah head, kamu terus sholat, bisa haram hukum sholatnya, karena talabus bil ibadah fasidah. Kalau laki-laki, Beb, keluar juga darah head, tidak ada ya, tidak ada ya, insyaallah aman semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semangat melakukan ibadah haji tahun ini dengan segala versinya ya. Semangat berbagi, selamat mencoba untuk berbuat baik kepada sesama, tebar keberkahan, ada rezeki lebih, berbagi makanan, pakaian yang bertumpukan, masa lalu, histori dan semacamnya segera dibagikan, jangan sampai mubadzir dimakan rayap ya. Kemudian hal yang lebih, mulailah dengan berbagi di hari ini. Mudah-mudahan kalian temukan Ka'bah kalian di sekitar rumah kalian, Arafah kalian di sekitar lingkungan kalian. Wafaqakumullah, sehat walafiat selalu, dibuka pintu rezeki hari Rebo ini. Semoga yang punya toko rame tokonya, yang punya klinik rame pasiennya, berarti banyak yang sakit itu. Yang apalagi yang punya warung nasi rame yang makan dan bayar ya. Dan semoga yang dagang lancar dagangannya, dan kalau sudah cair nyabis ke Habib jangan lupa ya. Insyaallah semuanya dikasih lancar, dapat rezeki hari ini yang barokah, sehat walafiat. Yang punya rumah tangga tentram rumah tangganya, yang lagi
gak nyopo mek bojone, mudah-mudahan dapat hidayah bojone supaya nyopo ya, yang punya anak meler semoga beres, tidak meler atorok kareng tua anak ya, manut, dan yang punya istri atau suami yang cemberutan mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah. Kalau ndak senyum mudah-mudahan cemberutnya terus, cemberut terus. Akhirnya coba tutina ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan semua dapat kebaikan dunia akhirat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.